Shalom anak-anak dan selamat pagi. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dan juga berdoa. Kita bernyanyi dari lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. 1, 2, 3, ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan juga berkat yang kami terima sepanjang hari. Bapa, kami akan memulai dari sebagian dari pembelajaran kami hari ini. Apa yang kami pelajari, apa yang kami terangkan untuk anak didik kami agar dapat diterima dan mereka juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, saat ini materi kita pada hari ini, sebelum Ibu menanyakan materi kita hari ini, Ibu pengen bertanya materi kita minggu lalu itu tentang apa. Nah siapa yang tahu di sini? Siapa yang tahu materi kita yang minggu lalu? Nah kalau misalnya ada yang tahu, tambah poin satu nilai. Ada yang tahu anak-anak? Iya betul, materi kita hari ini minggu lalu itu tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pemegang hidup. Nah, nilai-nilai Kristianinya itu banyak, oke? Banyak yang kita pelajari. Jadi, apa yang kita pelajari minggu lalu itu akan dapat masuk ujian juga, oke? Dan untuk hari ini materi kita adalah tentang kerendahan hati. Nah, Ibu mau tanya, kerendahan hati itu seperti apa? Kan udah kelas 7 kan, udah semester 2, udah banyak materi kita. Jadi Ibu mau tanya lah dulu di sini, siapa yang tahu seperti apa kerendahan hati itu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, materi itu aja dulu yang mau Ibu tanya, kerendahan hati. Kerendahan hati, ya itu satu, tidak boleh sombong, tidak boleh memamerkan apa yang jadi kepunyaan kita, seperti itu. Nah, di bab ini juga Ibu akan membawakan satu nats Alkitab, yang dimana nats Alkitabnya itu ada di 1 Petrus 5 ayat 5b. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap orang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di bab ini di Alkitab juga dapat menjelaskan bahwa jadilah orang yang rendah hati, jangan sombong, congkak terhadap sesama kita. Nah, di bab ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari kerendahan hati ini dan juga maksud dari kerendahan hati ini. Nah, dalam kerendahan hati ini kita bisa dapat anak didik Ibu semua ini bisa memotivasi diri agar dapat berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, hati nurani bisa dikenal sebagai suara hati. Bisa dibilang suara hati kecil yang tidak bisa ditahu orang, tetapi cuma diri sendiri yang bisa seperti apa sih suara hati kecil kita. Seperti ini. Kita punya masalah sama orang, di hati kecil kita itu pingin minta maaf, tetapi dengan ego kita tidak mau, karena dalam prinsip untuk apa kita minta maaf duluan, karena kita nggak punya salah. Nah seperti itu. Karena kan banyak anak-anak zaman sekarang ini beranggapan dia nggak salah, tapi
dia pengen minta maaf duluan, tapi dalam hati kecilnya ya udahlah, seperti itu kan anak-anak. Jadi jangan pernah beranggapan seperti itu untuk masa depan. Dan kita di sini sebagai agama Kristen harus saling mengasihi, mengampuni, tolong menolong, dan sebagainya. Nah, jadi rendah hati itu bisa diletakkan sebagaimana porsinya. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan ada dua unsur hati nurani. Yang pertama itu adalah kesadaran akan yang benar dan yang salah. Nah, maksudnya itu kita harus tahu membedakan mana yang baik, mana juga yang jahat. Karena ada orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Karena menurut dia itu semua benar yang dia lakukan. Seperti halnya seperti ini. Dia berbohong demi kebaikan. Padahal kan itu udah termasuk berbohong. Nah, dia berbohong untuk menyelamatkan temannya. Misalnya lah, cabutlah kawannya. Nah, dia berbohong. Aku tidak ditanya guru lain. Ada nampakmu si A, dibilang. Tidak Bu, katanya. Terus tadi ada yang bilang dia sama kamu, katanya. Seperti itu. Tidak ada Bu, saya tidak melihatnya. Nah, itu otomatis dia udah melindungi temannya yang salah. Nah, tapi menurut dia itu dia benar karena dia menolong temannya untuk cabut gitu loh. Nah, itu harus disadari. Itu harus sadar antara mana yang benar, mana yang salah. Itu harus disadari lebih dalam lagi. Dan yang kedua, kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma ataupun aturan pada situasi konkret. Nah, di situ kita bisa tahu kemampuan kita sampai mana. Itu bisa salah untuk hukum ataupun norma. Nah, di hati nurani ini juga bisa goyah, bisa bimbang. Kita bisa goyah karena keputusan yang tidak bisa kita ambil dengan tepat. Seperti halnya kalau kita mengambil keputusan pasti ada kalanya ya ada masukan-masukan yang bisa beranggapan kalau kita itu ini baik nggak ya, ini nggak baik gitu. Jadi hati nurani bisa saja goyah kapan saja, karena kan manusia banyak saja hasutan-hasutan dari luar sana yang dapat menggoyahkan hati nurani yang tadinya kita ingin melakukan yang terbaik menjadi melakukan yang tidak terbaik, seperti itu. Nah, dari yang kita pelajari, hati nurani itu bisa saja kita lakukan kalau kita lagi goyah ataupun kalau kita lagi ada masalah. Kita bisa baca firman Tuhan, terus kita bisa berdoa di kamar, cari jalan keluar untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah itu. Nah, kalau kita mau belajar rendah hati, sebenarnya mudah. Menjadi anak yang rendah hati itu sebenarnya mudah. Tetapi yang susahnya itu untuk menerima. Apakah kita menerima itu dengan terbuka atau tertutup? Sebenarnya mudah untuk mempelajarinya, tapi ya bagi manusia bakalan sulit untuk menerimanya. Nah, itu yang harus dipelajari dari makna kerendahan hati. Makna kerendahan hati itu bisa dikatakan sangatlah mendalam tentang makna. Kalau masalah kita membahas tentang makna itu dalam sekali tentang rendah hati. Nah, tetapi di balik itu Ibu akan membentuk dari beberapa kelompok untuk diskusi yang akan Ibu tugaskan kepada anak-anak sekalian. Nanti di dalam kelompok itu akan terbentuk suatu kelompok yang akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan anak zaman sekarang ini dalam meletakkan kerendahan hati, terus mengalahkan ego, dan itu akan kalian olah
itu kalian akan deskripsikan bagaimana cara anak zaman sekarang merendahkan hatinya untuk umat, untuk sesamanya lah, misalnya untuk lingkungan persekolahan. Setelah dari lingkungan persekolahan, baru kita masuk ke lingkungan keluarga. Oke anak-anak, itu nanti akan jadi satu tugas yang akan ibu berikan kepada anak-anak sekalian. Nah, apakah kerendahan hati itu begitu erat? Ya, erat. Bagi manusia, kerendahan hati untuk daging itu begitu erat, karena itu akan dibawa ke alam sadaran kita. Sadarkah kita menjadi orang yang baik? Sadarkah kita menjadi orang yang teladan untuk sesama manusia? Kalau kita tidak ada sadar akan hal itu, berarti kita belum sepenuhnya menjadi teranggaran manusia yang sebagai diperintahkan Tuhan tersebut. Jadi anak-anak harus mampu menjadi orang yang teladan, yang rendah hati, terus tidak sombong. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini tuh dia memamerkan hal yang tidak perlu dipamerkan. Seperti halnya ini, anak-anak zaman sekarang itu jika dia punya sesuatu hal yang lebih, itu yang dihasilkan, yang diberikan oleh dari kedua orang tuanya. Tapi dia beranggapan bahwasanya itu sudah dia hasilkan sendiri. Itu zaman itu yang dirasakan oleh anak-anak sekarang ini. Apalagi di zaman milenial sekarang ini. Kalau dia sudah mempunyai gadget, kalau anak-anak sekarang sudah memiliki gadget, dia tidak akan memandang siapapun orangnya. Kalau dia sudah merasa hebat dengan mempunyai gadget itu, dan dia akan memperlakukan orang lain dengan seenaknya, bahwasanya dia punya yang tidak dipunyai temannya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian ini harus mampu mengontrol dunia sekarang ini. Apalagi dunia milenial. Anak-anak sekarang ini susah sekali mengontrol zaman-zaman yang berkembang sekarang ini. Apalagi kalau dia udah mengikuti tren. Ya kan? Anak-anak sekarang ini kalau tidak mengikuti tren itu tidak keren menurutnya. Nah, karena kan anak-anak sekarang ini beranggapan aku itu keren kalau mengikuti zaman-zaman sekarang ini. No, itu tidak. Anak yang keren itu satunya itu, yang pertama itu melakukan apa yang menjadi terbaik. Yang kedua, wujudkan keinginan orang tua. Jangan pernah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Dan yang ketiga, jadilah teladan bagi sesama manusia ataupun sesama yang ada di sekitar lingkunganmu. Nah, anak-anak sekalian juga tahu bagaimana sih kerendahan hati yang bisa kita letakkan. Kan udah kelas 7 ya kan? Udah kelas 7. Jadi harus paham apa arti dari kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu akan Ibu jelaskan seperti apa. Kerendahan hati itu atau bisa dikatakan humility, yang berasal dari kata humus atau humus Latin, yang artinya tanah atau bumi. Nah, kerendahan hati maksudnya itu menempatkan diri di bumi atau di tanah. Nah, menempatkan diri kita sebagaimana ciptaan Tuhan. Nah, sebagaimana dikatakan secara khusus di Kejadian 3 ayat 19, dikatakan bahwa ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Nah, itu bisa diartikan manusia yang diciptakan dari tanah, debu tanah akan kembali menjadi debu tanah kembali. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan oleh manusia, karena semua yang diciptakan itu akan kembali ke tanah. Tidak ada kembali misalnya kalau kita diciptakan, tidak ada yang, maksudnya Ibu itu tidak ada yang sempurna. Jadi tidak usah dibanggakan apa yang ada dalam diri kita ini. Kalau kita pun yang menjadi orang kaya, kita itu mati tidak membawa harta, tetapi kita itu membawa diri kita juga, diri kita yang perlu diterapkan dan yang perlu kita amarkan, yaitu berubahlah menjadi yang terbaik. Karena manusia baik buruknya akan kembali juga ke tanah. Begitu maksud dari Kejadian 3 ayat 19. Nah, jadi sebagai makhluk ciptaan Tuhan,
Manusia harus mengakui keterbatasannya. Harus tahu sampai mana sih ketidakberdayaannya, sampai mana sih kemampuan yang bisa dia lampaui, dan yang sempurna itu hanya Tuhan. Kalau ada manusia yang bisa beranggapan, oh aku sempurna seperti Tuhan, itu tidak mudah. Itu tidak. Seperti ada film Titanic, bisa kita ambil dari film itu. Dia berkata tidak ada yang bisa memusnahkan kapal ini selain Tuhan. Buktinya, omongannya itu tidak sepenuhnya benar. Dengan terjadinya benturan di kapal Titanic tersebut, kapal itu tenggelam. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan pernah menyamakan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sempurna, suci dan kudus. Kita sebagai manusia yang berdosa, lakukanlah yang terbaik dari hasil jeripaya Tuhan, dan kelolalah hasil ciptaan Tuhan. Jangan dipermainkan, jangan dirusak, karena banyak anak zaman sekarang ini dia semena-mena akan ciptaan Tuhan, seperti hutan rusak, dirobohkan, dihancurkan, dibakar. Padahal di dalam Alkitab tertulis, kelolalah dan bentuklah hasil ciptaannya. Tapi apa yang dilakukan umat manusia hanya tahu menghancurkan, tidak bisa mengelolanya dengan baik dan benar. Nah, kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengetahui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati juga mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan pemahaman yang diberikan Tuhan. Nah, kita melihat diri kita yang sesungguhnya, jangan ada melebih-lebihkan diri kita, bahwasanya kita yang hebat, kita yang wah, kita yang keren. Itu tidak baik, karena Tuhan sudah menciptakan manusia sesuai dengan proporsinya. Nah, dalam hal ini kerendahan hati juga berhubungan dengan kebenaran dan keadilan. Nah, kenapa bilang kerendahan hati berhubungan dengan kebenaran dan keadilan? Seperti hal yang dua tadi itu, melakukan hal yang baik dan benar, tahu membedakan mana yang baik dan benar. Kalau kita misalnya ada teman kita yang kehilangan, nah, padahal kamu tahu siapa yang pengambilnya itu, tapi kamu tidak jujur, karena temanmu yang mengambil barang tersebut mengatakan bahwa dia butuh duit untuk keperluannya. Padahal kan itu tidak baik. Di dalam titah ke-8, jangan engkau mencuri, ya kan? Itu ada di dalam titah. Jangan engkau mencuri, tetapi kamu berusaha untuk menyimpan rahasia demi menyelamatkan temanmu. Tetapi itu tidak adil bagi temanmu yang kehilangan. Nah, di situ letaknya dari hubungan kerendahan hati. Di situ letaknya. Itu saling berhubungan. Jadi letakkanlah itu seimbang antara kerendahan hati, kebenaran dan juga keadilan. Itu harus seimbang. Oke? Nah, kerendahan hati juga lahir dari kita. Semenjak kita udah tahu ya membedakan mana yang baik dan benar, itu bisa di dalam diri kita sendiri. Itu lahir dari diri kita sendiri, dan juga kita bentuk dari diri kita sendiri. Tidak dibentuk dari omongan-omongan orang lain. Bentuklah dirimu menjadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang sopan, dan juga anak yang rendah hati. Jangan membentuk diri sendiri karena masukan-masukannya. Bentuklah dirimu menjadi yang terbaik, jangan karena hasutan-hasutan orang lain. Jadi itu akan merusak proporsi diri kita yang akan berkembang. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini masih minim-minimnya dalam pertumbuhan. Jadi kalau anak-anak ibu sekalian tidak mengontrol, itu akan dapat merusak jiwa kalian. Nah,
dari sini ibu akan menjelaskan ada 7 ciri-ciri kerendahan hati. Yang pertama itu takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Dan yang kedua taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. Dan yang ketiga menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Dan yang keempat menghargai kelebihan orang lain. Dan yang kelima menyadari kelemahan diri sendiri. Dan yang keenam menghargai talenta yang Tuhan berikan dan pakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Dan yang terakhir itu ada bersedia menolong orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Nah, anak-anak ibu sekalian, ibu pengen yang ketujuh ini kalian terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jangan pernah melenceng dari hal yang ibu jelaskan tersebut, karena itu dapat membentuk iman kalian menjadi lebih sempurna dan menjadi anak Tuhan yang baik dan menjadi yang lebih baik lagi. Nah itulah 7 dari ciri kerendahan hati. Nah sampai sini bisa paham anak-anak ibu sekalian? Iya bisa dipahami ya kan. Nah jadi anak-anak sekalian bisa tahu bagaimana sih cara menempatkan kerendahan hati, bagaimana sih cara menempatkan baik buruknya. Nah nanti dari tugas yang ibu berikan itu akan dikumpulkan minggu depan. Dan bagi yang tidak mendengarkan ini, ibu ingin bertanya, apa satu ciri yang bisa kita ambil dari kerendahan hati? Seperti apa contohnya yang bisa kita ambil? Contohnya, iya betul, menghargai sesama biarpun berbeda agama. Nah iya, itu salah satu rendah hati yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita jalankan dan juga kita lakukan di kehidupan bermasyarakat. Nah jadi anak-anak sampai sini semua sudah paham apa yang ibu jelaskan? Iya, baiklah, sampai sini yang bisa ibu sampaikan dan paparkan. Sampai jumpa dan kita akan menutup. Ibu yang akan menutup. Kita tutup mata kita lipat tangan, kita serahkan hati, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sampai saat ini kami bisa rasakan. Terima kasih Bapa karena Engkau telah membuka hati dan pikiran anak-anak didik kami ini agar mereka dapat menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, murah hati dan rendah hati kepada sesama. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa di minggu depan.